Oke, tadi kita sudah di soal nomor 5 ya. Nah, tadi kita sudah sampai di soal nomor 5. Gimana? Bisa untuk soal nomor 5 sejauh ini? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Ya, baik. Bisa ya. Kalau gitu soal nomor 5 mungkin apa ya? Untuk ininya aja sih soal nomor 5 supaya tadi kita apa ya, nggak terlalu apa sih namanya? Itu bingung gitu. Saya tadi sempat agak bingung ya. Agak ternyata itu jadi bisa dipahami lagi. Eh, kita lihat kondisinya, kasus pipanya, kemudian coba kita uraikan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara apa ya namanya mengerjakannya itu coba kalian mencontoh sesuai yang saya kerjakan gitu. Saya di sini benar-benar mengerjakannya tuh terstruktur gitu ya, sistematis, benar-benar berurutan, saya uraikan gitu satu persatu dan dari rumusnya ditulis, kemudian kita masukin nilai komponennya, satuannya dituliskan, kemudian nggak ada apa ya kayak step atau tahapan tuh yang terlewat gitu atau terskip gitu, benar-benar diuraikan satu persatu gitu ya sehingga jelas gitu di sini. Jadi benar-benar terstruktur gitu dari awal pengerjaan sampai selesai, sampai hasil akhirnya didapatkan gitu. Jadi harapannya ya kalian mencontoh seperti saya mengerjakannya gitu. Dituliskan. Kalau misalnya ada gambarnya digambarkan, kemudian ada tambah deskripsinya, ya coba dituliskan deskripsinya, persamaannya ditulis, kemudian kita uraikan nih, misalnya ada luas kan, tinggal masukin, kita uraikan luas itu apa, di R kuadrat gitu. Kemudian karena R ini kan jari-jari yang diketahui diameter, kita tuliskan lagi setengah D gitu. Kemudian dikuadratkan ini jadi seperempat D kuadrat gitu. Ya pada intinya sih mengerjakannya coba dibiasakan untuk sistematis gitu ya, rapih gitu. Jadi biar enak juga gitu kan, kayak ya niat gitu kita mau mengerjakan soalnya gitu. Ya gitu sih untuk secara umumnya. Ya nanti bisa dipelajari lagi ya soal nomor 5. Soal nomor 5 kemudian dipahami konsepnya, bagaimana sistematik penyelesaiannya gitu. Ya, jadi nanti nggak bingung nih kalau misalnya aliran pipanya bentuknya beda lagi gitu. Padahal kan kalian udah tahu konsepnya, jadi bisa mengerjakannya. Oke, kalau gitu next kita ke soal yang terakhir, soal nomor 6. Soal nomor 6 ini cukup mudah dari soal sebelumnya, jadi tingkat kesulitannya agak lebih mudah sedikit gitu ya. Oke, kita lihat di sini, kita lihat dulu soalnya. Seorang anak sedang bermain selang air di belakang rumahnya. Selang tersebut memiliki diameter 4 cm dan mengalirkan air. Coba kita lihat ya, selang tersebut memiliki diameter 4 cm dan mengalirkan air dengan debit 5 pi liter per detik. Berapakah kelajuan air pada selang tersebut? Nah, coba kita sepakati kan ya, dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Jadi di sini ada diameter dari selang. Diameter kita simbolkan sebagai D kecil, itu sama dengan 4 cm. Nah, ini kita konversi ke dalam satuan meter, jadi 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian debit. Nah, debit air itu disimbolkan sebagai Q. Q besar. Itu sama dengan 5 pi liter per detik. Gitu. Nah, di sini liter ini kita konversi ke dalam satuan meter. Karena kita lihat ya komponennya yang kita hitung, di sini kan ada diameter satuannya meter. Gitu. Jadi biar setara kita konversi ke dalam satuan meter juga. Jadi kalau di liter ke meter kubik itu kali 10 pangkat minus 3 atau dibagi 1000. Jadi di sini itu 5 pi kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per second ya atau per detik. Yang ditanyakan berapa kelajuan air pada selang tersebut. Atau kita simbolkan sebagai V.
Next. Nah, kita menggunakan persamaan debit air. Jadi ini persamaan debit air ya. Ini juga udah nggak asing persamaannya. Ini saya ingat banget, udah pernah kita dapatkan di SMA, kemudian coba kita pelajari lagi nih di fisika dasar 1 ya, untuk tingkat semester 1. Gitu. Jadi debit air itu sama dengan luasnya dikali kecepatan aliran airnya. Nah, kita mau cari sih kecepatan aliran ini di soal nomor 6. Si V-nya. Berarti dari sini V itu sama dengan Q debit air dibagi luasnya. Oke, gitu ya. Ini persamaan dari persamaan debit airnya. Gitu. Nah, kita masukkan debit airnya 5pi kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per second, dibagi luasnya itu PR kuadrat. Nah, kita uraikan lagi. Ini luas lingkaran ya, PR kuadrat. Nah, R itu kan setengah diameter, setengah D ini kuadrat. Nah, kemudian setengah D kuadrat itu 1/4 D kuadrat gitu. Nah, kemudian di sini sama-sama ada pi ya. Pi kan nilainya sama 3,14. Jadi bisa kita coret habis dibagi. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 1/4 D kuadrat. D-nya kita masukin diameter selang. D itu diameter selang. 4 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Ini 4 kuadrat itu 16 kan? 16 kali 10 pangkat minus 4. Nah, 16 dikali 1/4 itu 4. Ya, 4 kali 10 pangkat minus 4. Sekarang 5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 4. Itu hasilnya berapa? 1,25 kali 10 pangkat 1. Gitu. Dan 5 bagi 4, 1,25. Kemudian ingat ya, sifat bagi itu berarti dikurang. Jadi 10 pangkat minus 3 min atau kurang minus 4. Gitu. Minus kali minus positif. Jadi minus 3 ditambah 4 itu 1. Nah, jadi di sini kali 10 pangkat 1 meter per detik. Ini boleh kita tulis seperti ini menggunakan notasi ilmiah atau mau kita tulis 12,5 meter per detik juga boleh. Ini kecepatan aliran airnya sebesar 12,5 meter per detik. Oke, ini udah cukup sampai di sini soal nomor 6. Gitu. Jadi agak mudah ya. Tinggal kita aplikasikan persamaan yang ada gitu ya. Kemudian komponennya juga udah lengkap diketahui semua. Jadi tinggal kita masukkan aja ke persamaannya itu. Soal nomor 6. Untuk lebih yakinin lagi, coba silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 6. Gimana? Bisa untuk soal nomor 6? Bisa, Kak. Sinyalnya gimana? Bisa nggak? Boleh ke slide sebelumnya nggak, Kak? Belum ada soalnya. Soal nomor 6? Iya, Kak. Nih. Gimana bisa? Oke. Yang lain gimana? Soal nomor 6 bisa? Bisa, Kak. Oke, dari soal nomor 1 Bisa, Kak. sampai soal nomor 6. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Sebelum kita akhiri. Kita udah selesai ya. Udah terbahas semua dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Ya, mungkin sambil menunggu, sambil dilihat lagi catatannya, siapa tahu ada yang kurang jelas atau kurang paham. Saya ingin menyampaikan beberapa poin ya sedikit. Yang pertama, seperti biasa, silahkan yang hadir kelas ini nanti mengisi presensi kehadirannya. Kemudian presensi kehadirannya ada linknya, itu kan di Google Form. Nah, linknya ada di deskripsi WhatsApp group. Itu silahkan yang hadir kelas untuk mengisi presensi kehadiran maksimal jam 9 malam. Itu saya tunggu jam 9 malam. Jadi bisa lihat catatannya, tiket untuk kalian mengisi presensi kehadiran gitu. Jadi saya cuma mau ngecek itu beneran ikut apa sih kelasnya nggak gitu loh. Kan kalau beneran belajar ditulis gitu materinya. Kemudian itu lagi kan manfaatnya buat diri kalian sendiri gitu, supaya
nanti di akhir semester, pada saat kita mau ujian atau kuis, itu tinggal kita review aja materinya, kan kita catat, nggak memberatkan kita nulis ulang lagi materinya gitu kan. Jadi dicicil pada saat kelas gitu. Oke, kemudian yang kedua, saya ingatkan lagi ya, kelas tutorial itu sifatnya wajib gitu. Jadi untuk melihat kehadirannya ya dengan mengisi presensi salah satunya, kemudian di Zoom meeting gitu, hadir di Zoom meeting. Nah, selanjutnya maksimal tuh 80% kehadiran gitu. 80% kehadiran untuk bisa ikut UAS gitu. Jadi di sini ada aturannya juga gitu loh. Kalau mau mengikuti UAS gitu. Ada faktor kehadiran, kemudian dinilai kan juga kalau di kontrak kuliah itu kehadiran juga mempengaruhi, ada persentasenya gitu. Jadi diikuti. Nah, kemudian UAS itu kan di Desember ya. Jadi kita maksimalin nih waktu yang tersisa untuk mempersiapkan UAS dan kuis 2 nanti supaya dapat hasil yang terbaik gitu. Maksimalin waktu yang ada dengan belajar di kelas dan di luar kelas gitu. Kemudian, nah yang terakhir RBL gitu ya. Coba nanti sambil itu, sambil ke sini, apa ya, sambil dikerjakan juga RBL-nya gitu. Jadi bisa diskusiin dengan kelompoknya, dibuat ya grupnya, grup kelompoknya, grup WhatsApp gitu, biar saling komunikasi tentang RBL-nya dan dilihat panduannya. Benar-benar dilihat panduannya itu ada sudah di-share kan ya di Google Classroom. Panduan teknis pengerjaan RBL. Itu ada logbook. Jadi kan itu kelompok ya. Jadi di sini kerja semua gitu. Jangan ada yang nggak kerja gitu ya. Jadi nanti dicek siapa aja yang kerja, terus diisi di logbook pengerjaan tugas RBL. Ini si A bagian apa, si B bagian apa, si C bagian apa gitu. Oke, ini emang kasus klise gitu ya. Kalau kelompok pasti yang kerja ya maybe 2 orang, 3 orang gitu. Yang lainnya nggak kerja. Jadi nanti kan untuk meminimalisir itu ada logbook pengerjaan RBL. Gitu ya. Jadi benar-benar ditulis secara jujur gitu ya logbooknya. Kemudian ada laporan gitu, laporan. Dilihat format penulisan laporan atau pembuatan laporan RBL-nya seperti apa. Jadi harus sesuai format. Nanti kalau nggak sesuai format bisa kurang nilai laporannya. Kemudian, nah RBL, jadi banyak banget nih mahasiswa yang nanya ke saya gitu. RBL itu kalian tetap membuat alatnya, gitu, membuat alat sederhananya ya. Nggak hanya sekedar tahu fenomenanya doang, nggak gitu. Kalian membuat alat sederhananya. Nah, temanya untuk RBL tahun ini, semester ini itu tentang fluida itu ya. Jadi coba dilihat lagi, itu kan ada prosedurnya. Kalau saya lihat, coba saya lihat dulu. Nanti takut salah saya menyampaikan. Ya, untuk semester ini temanya tuh topiknya tuh fluida dinamis gitu atau hukum Bernoulli. Nah, itu kan banyak ya topik dari fluida dinamis atau hukum Bernoulli itu, bisa contohnya penyemprot vakum, cerobong asap, lubang terowongan, pesawat terbang, senturimeter, dan lain-lain. Jadi kalian tuh berusaha untuk membuat alat sederhananya yang berhubungan dengan hukum Bernoulli itu atau fluida dinamis ini. Gitu. Jadi membuat alat sederhananya. Kemudian next ada lagi outputnya itu video gitu. Jadi video ini, di dalam video itu coba kalian jelasin alat yang udah kalian buat gitu ya. Kemudian dijelasin prinsip kerja alatnya dan dihubungkan dengan teorinya gitu. Teori dasarnya. Gitu sih, kurang lebih isi videonya gitu. Jadi ya cobalah pintar-pintar berkreasi membuat videonya ya. Yang jelas sih video itu pasti sudah bagaimana cara kerja alatnya, kemudian hubungan dengan teori dasarnya. Gitu. Teori dasar yang kalian ambil apa nih dari materi fluida dinamis ini. Gitu sih. Itu untuk RBL ya. Nah, untuk deadline-nya kalau nggak salah tanggal 6 Desember ya. Jadi bisa dipersiapkan dengan baik, didiskusikan dengan baik, sambil dicicil ngerjain RBL-nya. Karena RBL ini persentasenya cukup besar, cukup besar gitu nilainya untuk komponen dalam mata kuliah fisika dasar gitu. Jadi proyek tugas akhir, tugas besar, bukan tugas akhir semester gitu.
Jadi dipersiapkan dengan baik. Oke, mungkin itu. Mungkin itu ya, kurang lebih saya ingatkan lagi poin-poin yang sudah saya sampaikan. Next, terakhir sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu ya. Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Nah, terkait tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Ya, silakan. Ini ada Raisen, Fadli. Ya. Halo, Pak. Ya. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Untuk logbook nanti kan dikasih lagi ya, Kak? Logbook. Iya. Untuk deadline nanti, tadi jam 8 kan logbook diskusi doang. Ada logbook lagi nggak, Kak, buat proses sampai selesainya, Kak? Enggak, ini kan catatan tutorial aja, itu jam 8 malam. Nah, itu maksud logbook RBL, itu adalah apa ya, kayak lembar, apa sih namanya? Lembar, coba kalau kalian udah lihat format logbooknya ya, itu kayak ada nama kalian, terus kalian ngerjain apa. Itu logbook RBL nanti dikumpulnya di deadline pengumpulan terakhir RBL gitu. Kalau ini catatan tutorial biasa yang buat presensi kehadiran itu malam ini jam 9 malam gitu. Ini kamu nanyanya logbook apa nih? Enggak, Kak. Jadi untuk logbook diskusi itu jam 8 pagi tadi, Kak. Oh, logbook RBL. Iya, Kak, RBL. Oh, udah itu ya, dikumpulin. Emang kalian udah ngerjainnya? Di GCR-nya bilangnya logbook diskusi doang, Kak. Oh, logbook diskusi. Jadi Ya, diskusi dari tanggal 14 sampai tanggal 17. oh iya, itu kayaknya baru tahap diskusinya. Nanti ada lagi logbook untuk bagaimana apa ya mengerjakan misalnya ada alatnya, videonya dan lain-lain gitu. Jadi dipersiapin aja yang itu juga ya, logbook yang itu buat ngerjain alat, terus video, terus buat materi gitu ya saat di videonya nanti. Itu baru yang Baik, Kak. Terima pertama. kasih, Oke. Kak. Gitu ya, jadi dipersiapin ya segala komponennya gitu, logbook, laporan, sama video dan alatnya sih. Lebih penting alat sederhana yang dibuat. Gitu. Ya, mungkin itu silahkan teman-teman bisa dinyalakan. Ini ada 3 slide nih kameranya. Ini yang slide kedua banyak banget yang belum nyalain kamera. Coba dinyalain dulu ya kameranya. Kita mau dokumentasi sebentar buat berita acara pelaksanaan tutorial. Oke, kita mulai dari slide yang pertama dulu. Ini slide yang pertama udah nyalain kamera ya. Silahkan yang lain ditunggu buat nyalain kamera. Oke, slide yang pertama, 1, 2, 3. Next, slide yang kedua. 1, 2, 3. Lanjut slide yang ketiga terakhir. 1, 2, 3. Oke, ya mungkin ini ya untuk tutorial hari ini. Sebelum ditutup, apa ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Cukup. Ya cukup ya. Saya ingatkan lagi, jadi jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran. Kalau sudah cukup, demikian kelas tutorial hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan selamat menjalankan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.